Silakan para jamaah sekalian bawa Qurannya. Saksi di bawah. Buka juz 27. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, kita bisa dipertemukan kembali di malam ke 10 terakhir ini dengan Ustadz Nur Fajri Ramadan sebagai pengampu dari Tafsir Ijmali. Insya Allah hari ini kita membahas juz ke-27. Bersama Ustadz Fajri juga lagi live di KBA ya, Kampung Bahasa Arab, alhamdulillah. Mungkin tanpa berlama-lama agar tidak larut juga kepada Ustadz Fajri, mungkin bisa coba dites apakah sudah bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal fadl. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Khosatan fadlati Syekhina Syekh Muhammad Khatib Syami. Kamahullah alladzi kana yu'allimuni wa ana lam a'rif ma huwa an-nasbu wa lahu al-rufu. Alladzi kana yu'allimuni wa lam a'rif kaifa antiqu lughatal arabiyyah sahihan. Ina fa kullu ajri lahu fi mizani hasanatihi. Oke, bismillahirrahmanirrahim sekalian yang dirahmati Allah. Ini adalah juz ana astadil bil Indonesia dan ma'adirah mungkin bil Arabiyyah lakin ba'din kita sekarang sudah masuk ke malam 27, malam istimewa, di mana hampir kebanyakan ulama berpendapat ini malam paling potensial Lailatul Qadar, bahkan sebagian membatasi Lailatul Qadar itu ya cuma 27. Seperti itu. Makanya kita meskipun tidak bisa 27 nih itikaf di Masjid Nabawi, itikaf di Masjidil Haram, tidak bisa banyak beramal, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal kita di mana kita berada. Kita di juz 27 dimulai dari sebagian surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat sudah disebutkan semalam bahwa tema besarnya adalah tentang rezeki. Allah ingin menegaskan rezeki itu dari Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sebaliknya, Allah tidak butuh dikasih rezeki. Ya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Maka kemudian di surat At-Tur, surat yang selanjutnya, surat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya atau membantah syubhat-syubhat terkait dengan hari akhir. Jadi boleh dibilang surat At-Tur ini kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala mengulang apa yang ada di surat Qaf dari konsep hari akhir. Makanya di surat At-Tur kita dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Am yaquluna syairun." Terus Allah bantah argumen-argumen mereka, syubhat-syubhat, hal-hal yang meragukan dari mereka. Dimulai dari ayat yang ke berapa itu? Surat dari ayat Fadzakir ayat 29. Dari ayat 29 sampai ayat 43. 29 sampai ayat 43 ini membantah argumen-argumennya orang musyrikin. Dan karena ini penting, izinkan saya kupas sebagian dari argumen-argumen ini, karena ini pelajaran buat kita bagaimana menghadapi non-muslim. Jadi non-muslim nggak bisa, kamu harus beriman dengan hari akhir. Dalilnya Maliki Yaumiddin, nggak bisa. Karena mereka belum nyampe ke premis tersebut. Ya, mereka aja nggak percaya ini Al-Quran firman Allah. Mereka aja nggak percaya Allah itu Tuhan yang benar, kan gitu. Jadi terlalu jauh kalau langsung ditarik firman Allah, sabda Rasul. Tapi ditarik dulu memahami argumen-argumen logis. Maka kata Syekh Muhammad Syekh Masyaikhina semoga rahmati beliau, bahwa menghadapi ateis hari ini itu jihad besar, dan menghadapinya itu dengan ilmu mantik. Menghadapinya dengan apa? Nah, ilmu logika. Itu tuh tidak harus mantik yang disebutkan para ulama, itu khilaf ulama hukum mempelajarinya. Sebagaimana kata Imam Al-Akhdari dalam As-Sulam Al-Munawwar, wal khulfu fi jawaz al-ishtighal bihi ala thalathatin aqwali fa musallah wa nawawi harrama wa qala qawmin bagi ulama wal qawlatul sahihah wal qawlatul masyhuratu sahihah jawazuhu li kamilil qariha wa marisi sunnati wal kitabi yahtadi bihi ila shawabi. Itu ulama khilaf lah.
tentang hukum mempelajari ilmu mantik secara as a science, sebagai sebuah ilmu. Tapi ulama sepakat, semuanya termasuk Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Salah yang mengharamkan mantik, sepakat bahwa kalau menghadapi orang-orang ya ateis, orang-orang non muslim, even orang-orang liberal, maka argumennya argumen apa? Logika. Lihat di Quran. Allah bilang, "Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun." Allah ingin tegaskan, engkau bukan penyihir. Engkau bukan orang gila. Gimana cara membuktikannya? Am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Oke, apakah mereka bilang Nabi Muhammad itu tukang syair? Maka natarabbasu bihi raibal manun. Penyair itu pasti ada salahnya. Penyair itu pasti ada keplesetnya. Ternyata Al-Qur'annya ada. Cari ya salah. Jangankan penyair-penyair ecek-ecek ya. Sekelas Al-Mutanabbi, naik lagi sekelas Imrul Qais, sekelas Zuhair bin Abi Sulma, semuanya itu ada salahnya di syair. Maka ada ilmu naqdu syair, ilmu apa? Naqdu syair, kritik sastra. Ada salahnya, jadi jangan dikira syair-syair Arab jahiliyah itu perfect. Enggak, ada salah itu tuh salahnya. Salah pemilihan diksi, ya. Kalau salah nahwu sharaf enggak, tapi salah pemilihan diksi. Sering, ya. Diksinya ya, maka ada dalam pelajaran balaghah awal-awal belajar apa? Uyubu apa? Uyubul fasohah, kan gitu ya. Uyubul fasohah. Awal belajar balaghah kita belajar uyubul fasohah. Baik fasohatul al-mufrad maupun fasohatul kalam. Contohnya dari mana? Ya syair-syair jahiliyah ternyata banyak salahnya. Ada salahnya. 1, 2. Bahkan syair-syair Al-Mutanabbi, syair-syair antara sejenisnya ada keliru-kelirunya. Tapi atau Allah bilang sini am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Kalau memang punya air tunggu aja, nanti ada salah. Ya. Qul tarabbasu fa inni ma'akum tarabbas. Katakan, aku tunggu. Ya ikut sama-sama nunggu ya. Mana salahnya Quran? Lanjut, am ta'murum ahlamu bihadza am qaumun taghun. Ini yang nyuruh siapa sih mereka? Kok mengingkari begini? Apa yang menyuruh? Logika mereka? Atau mimpi mereka, khayalan mereka? Atau mereka justru melampaui batas? Am yaquluna taqawwalah. Apakah mereka mengira Nabi Muhammad ini ngarang-ngarang Quran? Enggak, mereka cuma nggak beriman aja. Kalau memang Nabi Muhammad, ini argumen lagi. Kalau memang Nabi Muhammad ngarang-ngarang Quran, ya sok. Kalau kata orang sini, sok falyatu bihaditsi mithlihi in kanu shadiqin. Bikin juga dong kalian kayak Quran. Muhammad aja yang 40 tahun nggak pernah bikin syair, tiba-tiba ujuk-ujuk doa Betawi. Ujuk-ujuk bikin apa? Quran yang begitu indah. Kalian yang udah pengalaman bikin syair, yuk bikin juga, bikin. Masa Muhammad yang nggak pernah pengalaman, coba bayangin, ada orang nggak pernah bikin puisi seumur hidupnya, tiba-tiba umur 40 tahun, ya, jadi penyair terhebat, bikin karya sastra yang nggak ada bandingannya, nggak ada salahnya. Kebayang nggak? Mungkin. Kalau bisa, Muhammad aja bisa. Berarti apa? Berarti harusnya yang lain lebih bisa dong. Penyair-penyair yang jago, Al-Walid bin Mughirah harus lebih jago. Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib jago bikin syair. Dan seterusnya banyak. Ya, Hasan bin Thabit harusnya jadi nabi. Bisa bikin Quran, nyatanya nggak bisa. Maka Allah bilang, "Faliyatu bihaditsi mithlihi in kanu shadiqin." Bikin aja deh, bikin. Lanjut. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini argumen kuat banget. Kalau memang mereka nggak percaya bahwa ada pencipta di sana, Allah Maha Esa, yang maka tanya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Am humul khaliqun, atau mereka nyiptain diri sendiri? Jadi ini pertanyaan dua. Dua-duanya salah, berarti yang benar kemungkinan ketiga. Apa? Kemungkinan pertama, am khuliqu min ghairi syai'in. Mereka tercipta tanpa sesuatu. Ini langsung kling. Gak mungkin. Gak ada sesuatu tercipta begitu aja. Pun kalau begitu aja, mesti ada bahan bakunya. Bahan bakunya mesti ada yang nyiptain. Berarti kemungkinan pertama coret, seret. Kemungkinan kedua, amhumul khaliqun, atau mereka menciptakan diri sendiri. Gimana? Sesuatu nggak ada, terus menciptakan diri sendiri lah. Diri sendiri aja nggak ada, gimana menciptakan? Paham ya? Maka berarti yang ada cuma kemungkinan keberapa? Ketiga apa? Ada Tuhan yang nyiptain. Jubair bin Mut'im ketika dengar ayat ini dibacakan Nabi saat sholat maghrib di dekat Ka'bah, kata Jubair bin Mut'im, kahada qalbi an yatir. Hampir-hampir jantungku terbang. Saking kuatnya argumen. Ini argumen teman-teman apal ini. Ayat surat 52 ayat 35.
Ini argumen paling telak terhadap ateis. Kita bilang ateis. Ateis, ya. Siapa yang nyutain kamu? Nggak ada. Saya jadi begitu celing gitu aja. Ada nggak mungkin. Pasti ada bahan baku. Iya ada bahan baku pasti ada yang nyutain. Karena teori fisika mengatakan ya segala satu akibat itu ada apanya, ada sebabnya. Reaksi itu ada apanya. Ada yang bikin reaksi kan gitu. Nggak ada reaksi itu aja. Nggak ada, nggak mungkin. Ada penyebabnya. Even Big Bang saja, Big Bang itu para ilmuwan yang ateis masih bingung sampai hari ini. Kok bisa Big Bang meledak? Big Bang teori gimana? Alam semesta gimana teorinya? Tadinya satu titik, ya, satu bola pejal, ya, kecil, kemudian meledak. Kalau ledakan itu terus memberikan efek terus jadi planet, planet jadi manusia, jadi hewan. Itu teorinya. Sampai sekarang ilmuwan fisika yang ateis bingung itu gimana kok bisa meledak, karena untuk meledak ada butuh apa untuk bisa meledak, butuh yang meledakkan. Nggak bisa meledak sendiri, nggak bisa kan, nggak ada reaksi tanpa ada yang menyebabnya, nggak ada. Bingung mereka. Nah, gampang aja kalau orang Islam gimana, yang meledakin siapa? Oh iya, orang Islam nggak masalah, teori Big Bang itu oke aja. Malah sebagian ulama bilang ada dalilnya surat Al-Anbiya. Ya, awalam yaru anna khalaq samawati wal arda kana atau rasfan fafataqnahum. Tadinya langit dan bumi satu, tidak ada ledakan. Fafataqnahum, kami pecah. Jadi itu isyarat Big Bang. Kalau benar Big Bang, nggak masalah. Yang ledakin siapa? Ya Allah pada akhirnya. Gampang aja. Cuma kalau orang ateis bingung. Makanya Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'in. Mereka dicipta tanpa sesuatu. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Atau kalau gitu mereka nyiptain diri sendiri berarti. Lebih nggak mungkin lagi. Gimana? Maka kemungkinan ketiga yang benar apa? Yaitu Allah yang ciptain. Am khalaqus samawati wal ard. Apa mereka ciptain langit dan bumi? Enggak. Bal la yuqirun. Mereka juga sendiri nggak yakin. Am indahum khazain rabbika am humul musaitirun. Apa mereka memiliki kekayaan Tuhan? Engkau wahai Nabi, ataukah mereka menguasai? Atau mereka bisa mengatakan A dan B, menuduh engkau pendusta, mengatakan Tuhan tidak ada, mengatakan kiamat nggak ada. Am lahum sulamun yastami'una fi. Mereka punya tangga, bisa dengerin informasi di langit, enggak punya. Kalau punya, faliyati mustami'uhum bisultan mubin. Silakan sih, orang yang berhasil kuping langit turun dari tangganya, kasih tahu. Amlahul banat walakul banun. Apa buat Allah anak perempuan, buat kalian anak laki-laki? Jadi orang-orang musyrikin Quraisy tuh nggak suka punya anak perempuan. Punya anak perempuan di surat Az-Zukhruf di mana dibunuh. Ya di surat At-Takwir juga dibunuh. Surat An-Nahl juga ada dibunuh. Lalu mereka. Tapi giliran Allah mereka bilang Allah punya apa? Punya anak perempuan. Ntar anak perempuannya siapa-siapa aja ntar ada di surat sebelah. Iya, bantahan lagi. Mereka harus mikir, iya juga ya. Masa? Kita aja nggak suka punya anak perempuan. Masa Allah dikasih anak perempuan? Gitu. Amtasulum ajran wa hum enggak, Nabi. Kenapa orang-orang musyrikin gak beriman? Apa kamu tarikin biaya gitu untuk masuk Islam? Enggak, amtasulum ajran fahum mimma sehingga mereka berat masuk Islam karena suruh bayar. Indahumul ghaibu fahum yaktubun. Mereka tahu yang gaib sehingga mereka kemudian punya buku, mereka tulis argumen melawan engkau. Am yuriduna kaida. Mereka ingin membuat engkau celaka dengan makar. Alladzina kafaru bimakidu. Justru mereka orang kafir akan celakakan dengan makar. Am lahum ilahun ghairullah. Apakah mereka punya Tuhan selain Allah? Subhanallah ya amma yusyrik. Ini kuat sekali. 29 sampai 43. Jadi surat At-Tur tema besarnya adalah membantah argumen musyrikin, betul. Membantah argumen musyrikin. Surat An-Najm. Surat An-Najm surat yang ke-53 dan banyak orang saya suka surat An-Najm karena surat An-Najm tone-nya kuat. Ya, kalau dibaca tuh cepat, kemudian indah, kosakatanya susah, unik-unik, dan kemudian banyak makna-makna indah di dalamnya. Tapi tema besar surat An-Najm sesungguhnya adalah keagungan wahyu. Keagungan apa? Keagungan wahyu. Jadi Allah bilang di surat Az-Zariyat bahwa Allah yang ngasih rezeki. Jangan musyrik. Kalau kalian masih ragu, adu argumen, sok surat At-Tur. Dan argumen terkuat sesungguhnya bukan argumen logika, tapi apa? Tapi argumen wahyu di surat An-Najm. Jadi surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala cerita tentang keagungan wahyu mulai dari wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa. Bahwa wahyu itu termasuk yang Nabi sabdakan.
Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi kalau ngomong tidak sesuai dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Itu sebetulnya adalah wahyu yang diwahyukan. Siapa yang ngajarin? Siapa yang nyampaikan? Allamahu syadidul quwa. Yang ngajarin ke Nabi adalah Jibril yang kuat. Maksudnya Jibril nyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzu mirratin fastawa. Dzu mirratnya pemilik fisik yang indah. Ini dalil bahwa malaikat tampan-tampan. Dan dalilnya ini, dzu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufqil a'la dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang musyrik. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Kalian lihat Lata dan Uzza. Lata itu berhala yang mereka sembah, patung. Uzza itu pohon. Uzza itu apa? Pohon. Jadi jangan salah sangka, jangan dikira semua berhala itu batu, patung. Enggak. Termasuk berhala itu apa? Pohon dikeramatkan. Uzza itu pohon. Makanya Khalid bin Walid saat sudah Fathu Mekah dikirim sama Nabi, kamu datang ke Uzza. Apa itu tebang? Maka Khalid datang ke Uzza itu tebang. Pas tebang muncul suara perempuan. Jinnya saya. Ya, kalau kita bilangnya apa? Genderuwonya, Pak. Penunggunya. Terus dia mau marah sama Khalid. Malah muncul menjelma jadi perempuan. Sama Khalid dipakai pedang, seret, sambil dibilang, matilah kamu, mati beneran. Ya, kira jinnya kalah. Jadi itu Uzza, ditebang Uzza. Jadi kalau ada pohon dikeramatnya, ada di Gunung Sari ada pohon dikeramatkan kan? Maka nih dakwah tauhidnya, Cangirul nih, Cang Haji harus dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Kalau kuburan dikeramatkan ada nggak nih? Saya juga harus pelan-pelan. Ya, harus jadi prioritas dakwah tauhid. Ya, jangan sampai ada kemusyrikan di atas gunung. Nggak boleh. Ya. Minimal jangan jaga gunung. Gunung apa nih? Gunung Sindur ya, nggak ada musyrik. Ya. Syukur-syukur nggak ada maksiat. Amin. Oke, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Manat yang ketiga. Ini tiga berhala besarnya apa nih? Arab waktu itu. Lata, Uzza dan Manah. Dan menariknya ini tiga-tiganya dianggap anak perempuan Tuhan, anak perempuan Allah. Lata itu dari kata al-ilah, dari kata apa? Al-ilah. Cuma diperempuankan jadi al-Lata. Al-Uzza dari kata al-Aziz, diperempuankan jadi al-Uzza. Manah dari kata al-Mannan, diperempuan jadi Manah. Ini kita Allah punya anak-anak perempuan. Maka kata Allah ayat 21, alakumuz zakaru wa lahul unsa. Apa kalian punya anak laki-laki sementara Allah punya anak perempuan? Ini kalian, ini maksudnya konsep berpikir mereka adalah bahwa anak perempuan itu nggak bagus. Kalau memang anak perempuan nggak bagus, kenapa kalian sematkan kepada Allah? Giliran kalian punya anak laki-laki. Kata Allah, tilka idzan qismatun dhiza. Itu sungguh pembagian yang sangat tidak adil. Di sini Allah untuk mengungkapkan kejanggalan gunakan diksi yang sangat janggal, yaitu apa? Dhiza. Mana hurufnya juga susah. Dhiza. Artinya jairoh. Tilka idzan qismatun jairoh. Tapi Allah nggak bilang qismatun jairoh, qismatun dhalimah, qismatun khotiyah, enggak. Langsung pakai kosakata yang paling aneh. Tilka idzan qismatun dhiza. In hiya illa asma'un samaitu. Itu cuma nama-nama aja yang kalian nama-namai. Nyirol Kidul juga gitu. Itu cuma nama yang kalian bikin-bikin aja. Nggak ada sebenarnya Nyirol Kidul. Itu Dewi Sri, itu nama yang kalian bikin-bikin saja. Apalagi sih? Ya itulah Mbah apa gitu. Ya, Mbah Selamat itu nama kalian. Mbah Selamat tuh nama yang kalian bikin-bikin. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa abaukum, kalian dan leluhur kalian. Gak ada itu semuanya, gak ada. Itu khayalan belaka kalian bikin nama-nama buat anak perempuannya Allah, nama penjaga laut selatan, nama penjaga laut utara, nama penjaga gunung X, nama penjaga lembah Y, gak ada. Ma anzalallahu biha min sultan, gak ada dalilnya. Iya tabi'una illa dhanna, yang mereka ikuti cuma dugaan, wa ma tahwal anfus dan hawa nafsu. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terus Allah Subhanahu wa taala tanya lagi. Ini banyak pertanyaan. Surat An-Najm banyak sekali pertanyaan sama seperti surat At-Tur. Dan ini ciri khas surat-surat Makkiyah. Ciri khas surat-surat apa? Makkiyah itu nanya, melawan, membalas argumen. Jadi di Mekah kita bisa bikin teori ini, sering saya ulang-ulang. Tapi tolong jangan bosan. Bagi yang sudah pernah dengar.
bahwa di Mekah betul orang Islam dipukulin suruh sabar. Orang Islam dijahatin suruh sabar. Baru ngelawan kapan? Di Madinah kan gitu. Baru ngelawan di Madinah. Tapi di Mekah, meskipun sabar terhadap kejahatan fisik, tapi Nabi SAW diajari sama Allah, orang Islam diajari sama Allah, tidak boleh diam dengan kejahatan syubhat. Tidak boleh apa? Tidak boleh diam kalau yang datang tuh syubhat. Jadi kalau yang datang dijahatin fisik, sabar, bisa sabar. Tapi yang datang syubhat, enggak, lawan. Makanya surat Makkiyah banyak kata-kata kul. Banyak kul ya. Kul. Itu katakan. Kalau bahasa sekarang, bikin artikel, tulis. Mereka bikin konten YouTube, nyebar syubhat, bikin balas dengan vlog. Pas. Mereka bikin postingan Instagram, menyesatkan, bikin juga akun Instagram, lawan. Mereka bikin yayasan, menyebarkan paham musyrik, paham ateis, paham liberal, bikin juga yayasan. Sebarkan Islam yang benar. Kul. Banyak pertanyaan. Apakah? Jadi seperti itu. Ya. Juga di surat-surat Makkiyah banyak wayaquluna. Mereka mengatakan. Jadi, Anda bisa bayangkan, bahwa zaman Mekah itu Nabi SAW, pagi musyrikin bawa syubhat, disebar, seret. Maka, hari itu juga atau besoknya, langsung keluar tweet dari Rasul. Bawakan ayat. Sahabat yang bacakan. Bantah syubhat. Quraisy nggak kehabisan ide. Besok tebar syubhat lagi. Lawan lagi. Begitu. Terus seperti itu. Selama berapa lama? 13 tahun. Adu argumen tauhid. Hari ini kita nggak bisa jihad dengan senjata. Mungkin belum saatnya. Belum hikmahnya. Tapi jangan berhenti melawan apa? Syubhat orang. Jangan berhenti. Lawan terus syubhat. Tentu dengan ilmu ya. Pada akhirnya jangan lawan dengan emosi. Lawan dengan apa? Lihat. Surat-surat Makkiyah itu kata-katanya elegan. Kuat, tapi apa? Tapi elegan. Ada nggak sarkas gitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak Quran? Surat-surat Makkiyah sarkas? Nggak ada. Nggak ada kata-kata hinaan, nggak ada. Malah yang ada Allah Subhanahu wa larang. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwa bighayri surat Al-An'am. Jangan kamu cela berhala. Jadi nggak boleh nyela. Cela agama lain nggak boleh. Tapi bilang agama lain salah, wajib. Gitu ya. Mencela tokoh-tokoh nggak boleh. Jadi jangan ada tokoh sesat kita cela, kita bikin poster fotonya kita edit jadi jelek gitu. Nggak boleh. Nggak gitu caranya. Rasul nggak pernah ajarin. Surat-surat Makkiyah nggak ada tuh jelek-jelekin Abu Jahal gitu. Ada nggak? Abu Jahal adalah apa gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi yang dibalas apanya? Argumennya gitu, pelajaran. Hari ini enggak. Kita malah kata-kata kasar dibalas kata-kata kasar. Ngedit foto, kita edit fotonya dia. Jangan, biarin aja. Mau foto Gubernur Soleh, diedit fotonya jadi jelek, biarin aja. Jangan balas foto mantan gubernur yang menghina Quran, kita edit jelek. Biarin aja. Kebayang ya? Balasnya dengan argumen. Adu dengan argumen. Jadi ilmu dibalas. Mereka hina, memang sarkas. Orang-orang itu kata Allah kan, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Makan kali mereka dengan kata-kata yang lanjut. Surat An-Najm jadi bicara tentang azumatul wahyi, tentang keagungan wahyu. Surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar ini sebab turunnya adalah karena mereka minta mengubah bukit Sofa jadi emas. Ini request Muhammad. Kalau kamu benar Nabi, coba dong. Mana mujizat? Kayak Nabi Musa, kayak Nabi Isa. Mana? Tolong nih bukit Sofa yang tempat orang sa'i itu jadi emas. Bayang nggak? Bukit Sofa, orang sa'i itu naik tuh. Kan masih ada batu-batunya tuh. Nah, itu mereka minta jadi emas. Tapi kalau Nabi kabulkan request mereka, Nabi doa sama Allah minta jadi emas, terus mereka nggak beriman, ntar gimana? Nanti dimusnahkan seperti umat-umat sebelumnya. Resiko. Maka kaidahnya Nabi SAW menghindarkan apa? Mudarat yang lebih besar. Jadi Nabi nggak request yang lain. Nabi request mujizat. Jadi dikasih sama Allah mujizat membelah bulan. Bulan beneran terbelah. Membelah bulan. Maka Allah bilang, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Tapi sayang, mereka udah lihat bulan terbelah, wa iyyaro ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Udah melihat mereka berpaling, mereka bilang sihir. Jadi memang gitu. Kita jadi hiburan buat Nabi dan buat siapapun berdakwah, memang sejago-jagonya kita adu argumen, sekuat-kuatnya dalil kita bawakan,
selalu bisa dibantah. Tapi dibantahnya minimal dengan ngeyel. Jadi memang akan bisa. Malah Allah bilang di surat Al-Hijr, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama, fadhallu fihi arjun." Ada yang musyrikin nih, sama Allah dipersilahkan Mi'raj. Ya, di surah apa? Mi'raj. Kamu nggak percaya? Sono Mi'raj, silakan. Mereka akan bilang apa? Laqalu innama sukirat absarum. Ini cuma khayalan. Jadi kalau disuruh Mi'raj pun apa? Ini khayalan. Ini khayalan. Balan maksud. Nah, maka ada namanya teori teori sofistisme, ya, yaitu semua argumen itu nggak ada yang benar. Semua argumen nggak ada yang benar. Semua itu awal dari relativisme. Semua argumen itu nggak ada yang benar. Jadi di zaman dulu Romawi kuno dan Yunani kuno itu ada orang namanya sofis, ya. Dia menyebarkan pahaman bahwa semua argumen itu nggak ada yang benar. Bahkan meskipun argumen dari diri sendiri nggak, ini cuma khayalan. Kalau dibilang, tuh coba apa cubit pipi, nggak, ini juga sakit, cubit pipi ini cuma khayalan. Semua cuma khayalan. Itu bagi dia nggak ada yang benar. Jadi ini hiburan juga buat kita. Kalau sekuat-kuat argumen kita, ada yang nggak percaya. Pada akhirnya mau seperti itu, biarin aja. Makanya surat Al-Qamar itu pada akhirnya Allah bilang kepada Nabi SAW, kamu gak usah sedih. Tuh Nabi Nuh, tuh Nabi Hud, tuh Nabi Soleh, tuh Nabi Lut, tuh Fir'aun, Nabi Musa. Semuanya udah bawakan mujizat yang gede-gede. Tapi kaumnya nggak beriman. Allah azab. Maka tema besar surat Al-Qamar adalah hukuman bagi yang mendustakan mukjizat. Hukuman bagi yang mendustakan mukjizat. Dan di surat Al-Qamar ada ayat yang diulang 4 kali, yaitu ayat apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Soalnya Allah mau bilang bahwa mereka minta mukjizat yang aneh-aneh. Bukit sofa jadi emas dan seterusnya. Padahal sebenarnya sudah cukup mukjizat berupa apa? Berupa Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Cukup. Surat Ar-Rahman, tema besar bisa kita bayangkan apa kira-kira? Tebak, surah Ar-Rahman gampang nih. Tentang mengingatkan nikmat. Mengingatkan apa? Nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dan ternyata teman-teman sekalian, Allah ketika menyebutkan banyak sekali nikmat di sini, ternyata nikmat yang paling pertama Allah sebutkan nikmat apa? Nikmat apa paling pertama? Nikmat allamal Qur'an. Nikmat Allah mengajarin Quran. Bahkan ini lebih dulu daripada khalaqal insan. Kata Imam Al-Baidawi, berarti manusia itu mendingan gak diciptakan kalau nggak dikasih Quran daripada diciptakan terus ditinggal nggak dikasih Quran. Saya ulang dulu. Jadi mendingan mana? Manusia diciptakan nggak dikasih Quran atau nggak diciptakan sekalian? Mendingan mana? Mendingan diciptakan sekalian. Mendingan nggak diciptakan sekalian daripada diciptakan tapi nggak dikasih Quran. Karena kalau nggak ngikutin Quran maka ujung-ujungnya akan mengatakan ya laitani kuntu turoba. Mendingan saya jadi tanah deh ketika nggak ngikutin petunjuk Tuhan. Dan ini pada akhirnya Allah SWT sebutkan dan menarik di sini surat Ar-Rahman Allah sebutkan bahwa ada spektrum orang surga itu waliman khafa maqama rabbih jannatan, ada 2 surga bagi orang yang level tinggi, ada 2 surga bagi yang level rendah. 2 di sini sebagian penafsir bilang maksudnya banyak. 2-nya apa maksudnya? Banyak karena orang Arab sering bilang 2 padahal maksudnya berulang-ulang. Surat Al-Waqiah, surat selanjutnya, tentu kita bisa bayangkan surat Al-Waqiah adalah tema besarnya adalah kedudukan di surga neraka. Kedudukan di surga neraka. Ini derajat di surga neraka. Ini dia menegaskan apa yang ada di surat Ar-Rahman. Seolah-olah surat Ar-Rahman ini menyebutkan spektrum penduduk surga, penduduk neraka bertingkat-tingkat. Begitu juga Allah Subhanahu wa sebutkan bahwa orang-orang ada yang sullatun minal awwalin wa qalilun akhirin, itu as-sabiqun as-sabiqun, dan ada juga yang ashabul yamin, dan ada juga yang ashabul ashimal. Dan sama surat Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala juga bawakan argumen-argumen untuk membantah musyrikin Quraisy. Allah bilang, ya, tuh kalian lihat. Afara'aitumul ma'al afara'aitumul ladzi tumnun, afara'aitumul mana sebentar ayat. Oke. Walau qad alimtum nash'atal ula dari sini. Dari afara'aitum ma tumnun 58. Afara'aitum ma tumnun. Apa kalian lihat yang kalian keluarkan? Ya, Allah dari sperma. Apa kalian mintain? Jadi Allah bilang, kalian laga-laga. Ya.
Itu sperma kalian aja apa kalian nyiptain? Kan enggak. Kan kalian nyiptain. Apa kami yang nyiptakan? Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau qad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun." Ayat 62. Kalian udah tahu kan bagaimana penciptaan manusia kali pertama? Masa kalian enggak ingat? Begitu caranya sebenarnya Allah membangkitkan orang mati. Sederhana. Kalian melihat bagaimana anak tumbuh dari kecil, dari kemudian remaja, dewasa. Ya begitu juga nanti di akhirat. Nah, Allah bawakan argumen lagi. Afara'aitum ma tahrusun. Kalian enggak lihat yang kalian tanam? Itu siapa yang nanam? Yang numbuhkan siapa? Kalian apa Allah? Kalau kami mau, kami jadikan gagal panen. Apa kalian lihat air yang kalian minum? Siapa yang nurunin? Dari awan. Kalian apa Allah? Kalau kami mau, kami jadikan asin. Itu isyarat bahwa air hujan itu dari mana? Kebanyakan dari laut. Waktu itu orang belum tahu. Kalian nggak lihat api yang kalian nyalakan. Itu siapa yang nyiptain pohonnya? Kalian apa Allah? Kata sebagian ulama, ini urutan bagus. Jadi dari gandum, ya, jadi tanaman yang ditanam. Kemudian gimana biar kita makan? Ya dimasak dengan air. Ya gandum dikasih air, beras dikasih air, gitu ya. Sayur dikasih air, kan gitu. Terus gimana biar matang? Dikasih apa? Dikasih api. Nah, jadi gitu. Jadi urutan. Jadi seolah Allah suruh bilang, lihat yang kalian makan. Begitu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakannya. Sudah mati. Kemudian di surat Al-Hadid, surat yang terakhir di juz yang ke-27, tema besar dari surat ini adalah melembutkan hati. Obat keras hati. Jadi melembutkan hati. Ini tema besar surah Al-Hadid. Seolah Allah bilang, besi itu keras. Ya. Tapi Allah lunakkan buat kalian. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun. Besi itu kuat, tapi Allah lunakkan buat kalian bisa gunakan, kalian bisa bikin baju dengannya dan seterusnya. Maka begitu juga sebetulnya hati manusia, hati orang-orang musyrikin sekeras apapun mereka Allah bisa lembutkan. Makanya di surat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Surat ayat 16. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka, zikir kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Tidak seperti ahli kitab sebelumnya, mereka telah lama kebenaran datang kepada mereka, tapi keras hati mereka. Habis itu Allah bilang apa? Apa ayat selanjutnya? Ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah Allah lah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Apa hubungannya? Kok habis bahas hati keras, bahas bumi tumbuh? Apa hubungannya? Sama tadi. Tema besar surat Al-Hadid, melembutkan hati. Melembutkan hati. Seolah Allah bilang, sekeras apapun hati kalian, semati apapun hati kalian, setandus apapun hati kalian, Allah lah yang mampu menghidupkannya dan menghijaukannya lagi. Jadi seolah Allah bilang, alam ya'nil ladzina amanu. Maka di ayat selanjutnya Allah bilang, ketahuilah Allah lah yang melembutkan hati sebagaimana Allah yang menghidupkan sudah mati dan seterusnya. Itu barangkali juz 27. Jadi juz 27 Allah mulai dengan menyadarkan bahwa hanya Allah pemberi rezeki, minta kepada Dia, jangan kepada berhala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kemudian lawan keraguan-keraguan, syubhat-syubhat dari orang-orang musyrik di surat At-Tur. Kemudian Allah SWT sebutkan bahwa yang paling agung dari argumen itu semua adalah wahyu, baik Quran maupun sunnah. Kemudian Allah sebutkan bagaimana hukuman, ini surat Al-Qamar, orang-orang yang mendustakan mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ar-Rahman Allah ingatkan lagi bahwa kenapa kalian mendustakan mukjizat, mendustakan ayat-ayat Tuhan sementara Allah sudah kasihkan banyak nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Kemudian surat Al-Waqiah Allah Subhanahu sebutkan bahwa kalian di dunia mendustakan ayat-ayat Allah, kalian beriman, kalian beramal soleh, apapun nanti ada derajat-derajat yang berbeda di akhirat, semua akan dibalas masing-masing sesuai amalnya. Dan pada akhirnya Allah bilang bahwa sekeras apapun hati kalian, wahai orang-orang musyrikin, tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau beriman dan beramal soleh, Allah bisa melembutkannya dengan Al-Quran. Allah musab, semuanya dimulakan kepada amal soleh. Selamat beriktikaf. Subhanallah.